Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, Radio Republik Indonesia Cirebon kembali menghadirkan Religi Pagi untuk edisi Rabu 23 Maret 2022. Dan pada pagi hari ini akan mengisi Religi Pagi yaitu bersama Ustadz Nasuha SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Kami sudah tersambung bersama Ustadz Nasuha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, hari ini kita akan mengkaji tentang pesan ilahi pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Ya, pendengar RRI Cirebon, nanti Anda bisa berinteraksi bersama Ustadz Nasuha Faqih melalui telepon di 0231849329, SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Baik, tetapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasuha Faqih SAG MESY mengenai pesan ilahi pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhauna al fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaru wasiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal mustami'una wal mustami'at rahimakumullah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi dan Mas Iskandar Zulkarnain serta para pendengar RRI dimanapun berada masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat umur panjang, nikmat sehat walafiat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat tersebut kita mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan alhamdulillah pula pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertolabul ilmi melalui RRI
Cirebon Kanal Inspirasi. Mudah-mudahan kita mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, saya akan menyampaikan yang bertema pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Para pendengar setia dimanapun berada, tema ini saya angkat karena kaitannya dengan viralnya baik yang ada di media sosial melalui Instagram ataupun WhatsApp dan seterusnya. Artinya NKRI harus kita perlu jaga atas keutuhannya. Sebabnya Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang menjadi pokok utama atau arahan manusia untuk berkehidupan yang baik dan benar, yang bisa menjadi arahan seluruh umat manusia, bukan hanya umat muslim semata, akan tetapi yang menjadi kewajiban utama adalah konsekuensi umat yang beriman kepadanya, yang harus mengikuti tatanan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala hal yang diperintahkannya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Manusia hadir sebagai khalifah, baik bagi dirinya sendiri maupun sebagai manusia yang ada di muka bumi ini. Adanya perbedaan membawa manusia untuk saling memahami, karena tiada lain, tiada bukan. Perbedaan ini sebagai bentuk fitrah untuk saling memahami dan mengenali. Bagaimana Allah telah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya akan menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah satu-satunya agama yang paling konsen untuk mewujudkan persatuan dan persaudaraan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk saling mengasihi, saling menyayangi, walaupun berbeda dan berselisih paham, baik masalah cara pelaksanakan ibadah, baik perbedaan dalam politik. Hal ini bukan masalah akidah. Saat sekarang sedang dalam keadaan memprihatinkan melalui media sosial, baik yang beredar melalui YouTube, Instagram, WhatsApp, dan lainnya, yang mau membentur-benturkan umat dengan dalil agama. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan beri peluang sedikit pun kepada para pengadu domba untuk mencerai-beraikan kita. Tahan setiap ucapan atau komentar yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Beda pilihan boleh, asalkan jangan saling memaki. Beda pendapat pun boleh, asalkan jangan saling membenci. Kritikan pun boleh disampaikan, asalkan tetap menjaga kesantunan dan kesopanan. Jauhkan lisan kita dari melaknat, mencaci, memaki, mencela, mengolok-olok, mengadu domba, bahkan memfitnah. Ingat, setiap apa yang kita ucapkan akan kita dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencaci dan melaknat saudara sesama muslim bukanlah sifat seorang mukmin yang imannya sempurna. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahisha walal badhi." Seorang mukmin yang sempurna imannya bukanlah seorang pencaci, bukanlah seorang pelaknat, bukan pula orang yang berkata keji dan kotor. Para pendengar setia dimanapun berada, maka demi menjaga persatuan dan persaudaraan, marilah kita hindari caci maki, hindarilah fitnah, dan hindarilah permusuhan. Juga lebih utama menghindari hoax atau berita bohong di antara sesama kita. Jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mari kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada. Karena kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan. Dan panglima tertinggi di Indonesia adalah hukum. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Kita menentang untuk merongrong RRI ini adalah sebagai bentuk keimanan. Sebagaimana sampaikan oleh Habib Syekh Hashim Asy'ari menyampaikan, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita cintai negara kita. Jangan sampai konflik luar negeri, termasuk konflik negara-negara yang ada di Timur Tengah, dibawa ke Indonesia. Seperti konflik di Suriah, konflik di Yaman, Irak, dan sampai konflik yang ada di Palestina. Semoga bangsa Indonesia di tengah-tengah polemik saat ini muncul tetap terjaga ukhuwah watoniyah, persaudaraan setanah air, ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia, ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Jauh dari provokasi, jauh dari saling mengejek dan menghina. Dan semoga bangsa Indonesia tetap aman, damai, dan 4 pilar kebangsaan tetap kita jaga, yakni Pancasila sebagai ideologi bangsa, Bhinneka Tunggal Ika suatu keniscayaan, berbeda-beda namun satu tujuan, yakni tujuannya adalah menjaga yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kita utuh dan jaga, manakala warga negaranya, warga bangsanya taat pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan semoga bangsa Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang mampu menegakkan keadilan, serta mensejahterakan rakyatnya, sehingga terwujud suatu bangsa dan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan melalui religi pagi RRI ini bisa menjadi inspirasi untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Yang mana akhir-akhir ini melalui media sosial ini banyak berseliweran untuk merongrong NKRI ini.
Terima kasih dan silakan untuk diskusi dialog dipandu oleh Mas Kandar Sulfat. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang sudah menyampaikan pemaparan kepada kita semuanya pendengar mengenai pesan ilahi, pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Ya, baik, kini saatnya kami membuka untuk pendengar yang akan bergabung. Ya, kita membuka line telepon di 0231849329 dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui SMS dan WhatsApp RRI Cirebon, silakan Anda bisa layangkan pertanyaannya melalui WhatsApp dan SMS RRI Cirebon di 081324951935. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Madali di Plumbon. Pak Madali di Plumbon. Silakan Pak Madali. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Pak Ustadz. Iya. Kalau ada orang kan mengabaikan 5M tuh. Katanya nggak usah pakai masker itu katanya. Itu kan aturan pemerintah katanya. Lebih baik percaya pada yang kuasa aja katanya, pada Allah hanya percayanya itu. Bagaimana hukumnya yang itu loh? Nggak percaya pada pemerintah, nggak menjaga 5M itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bang Iskandar. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi mungkin silakan untuk pendengar RRI yang akan bergabung dalam religi pagi kali ini. Ya, di 0231 4863 maksud kami 0231 8493259. Ya, sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iskandar Zulkarnain. Ya, Pak D. Rubin di Tanjung Brebes, silakan Pak D. Ya. Assalamualaikum Ustaz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini muncul dengan warna yang berbeda tapi yang bertujuan bagus. Jadi menjalin kesatuan dan persatuan. Memang begini Pak Ustaz ya. Nyatanya sekarang ini kita memang sedang demikian. Lah, mengapa sampai terjadi demikian? Lah ini jadi akar permasalahannya di mana ini? Kok bangsa ini menjadi tidak karuan, mengaku Pancasila, semuanya merebut Pancasila, tapi mana yang Pancasila kita seolah-olah jadi rancu. Akhirnya yang menang yang kalah, bukan yang benar dan yang salah. Yang banyak berdebat kita bukan mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Lah, akar masalahnya di mana Pak Ustaz? Mohon uraiannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Nasuha memberikan jawaban. Terima kasih Pak Madali di Plumbon dan Pak Derubin Tanjung Brebes. Semoga sehat selalu dan kita mengikuti siaran RRI selalu. Kaitannya dengan ada orang yang menyampaikan tentang 5M atau istilah prokes ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan lainnya. Kemudian banyak di antara orang-orang itu kadang-kadang menafsirkan ataupun menilai hal yang berbeda kadang-kadang. Kita ini adalah makhluk. Makanya banyak orang jangan takut sama corona. Itu bahasanya gitu ada gitu loh. Takutnya sama Allah saja gitu loh. Sehingga banyak apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama tentang virus. Virus adalah makhluk Allah. Macan adalah makhluk Allah. Macan, virus adalah makhluk Allah semua sebetulnya. Bagaimana untuk menghindari hal yang tadi itu? Ya tentunya kita harus melindungi diri. Ataupun jangan sampai kita tertekan oleh hal-hal yang tadi.
Dan saya juga sering berdebat dengan teman-teman juga ini. Jangan takut sama corona, takut hanya Allah gitu. Emang benar, tapi kita ini makhluk, sama-sama makhluk saling menjaga gitu loh. Makanya itu kita harus menghindari hal demikian itu loh. Nah, makanya tujuan prokes itu adalah untuk melindungi diri kita. Sebetulnya demikian. Bukan kita takut sama corona itu loh, tapi kita melindunginya gitu loh. Nah, inilah persoalan ini akan dibawa oleh ranah politik kadang-kadang gitu loh. Nah, kalau sudah melalui politik, hubungannya khawatir NKRI akan runtuh gitu. Nah, kita harapkan ini pentingnya menjaga NKRI ini hal-hal yang sifatnya sepele menjadi berat. Karena kita dengan adanya media sosial ini bisa menjadi ghazwatul fikr, perang pemikiran gitu. Perang pemikiran ini kaitannya dengan persoalan-persoalan yang sifatnya yang tidak prinsipil gitu loh. Tapi semuanya menyerang kepada pemerintah, kadang-kadang demikian. Nah, pemerintah dalam ini adalah tetap menjaga NKRI. Nah, itu. Jadi persoalan ini harus kita pahami bahwa dengan adanya virus yang sekarang berpanjangan ini sampai level 4, 2, 3 itu adalah supaya menghindari itu melalui prokes itu. Salah satunya adalah memakai masker. Maskerku adalah menjagamu, maskermu adalah menjagaku. Ini kan kita harapkan demikian. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan gitu loh. Bedanya antara macan dengan virus itu bedanya wujud dan tidak wujud. Kalau di depan ada macan, bagaimana cara menghindarinya? Ya kita jangan dekat dengan macan kan gitu. Yeah. Sama juga dengan adanya virus corona ini, bagaimana kita jangan sampai terkena virus? Ya kita harus menjaganya gitu loh. Nah, inilah pemerintah ini sudah bijaksana. Tidak usah melalui lockdown, tapi melalui kiat-kiat kita usaha. Dengan adanya vaksinasi, itu tujuannya menjaga diri kita. Imun kita supaya kuat gitu loh. Supaya virus-virus yang ada di luar jangan sampai masuk pada kita. Kalau masuk pada kita setelah diimunisasi, baik imun pertama, 2 maupun yang ketiga ini, kita supaya kuat. Karena yang namanya kesehatan ini perlu, kita harus dengan sehat badan kita, bisa perekonomian tetap kuat, berjalan transaksi ekonomi ini gitu loh. Ya, demikian Mas Mas Iskandar Zulkarnain. Oke. Kemudian yang kedua Pak tentang pertanyaan dari Pak Derubin Tanjung di Brebes di sana, kaitannya dengan akar permasalahan apa akhir-akhir ini persoalan ini menjadi hal yang memprihatinkan melalui YouTube, Instagram, dan seterusnya. Kalau saya boleh kita menjawab, mohon maaf bila mana salah, akar permasalahan adalah masalah politik sebetulnya. Politik yang menjadikan persoalan ini. Seperti yang ada di negara-negara Timur Tengah ini, Suriah, Yaman, semuanya ujungnya politik, Afghanistan gitu loh. Cuma masyarakat ini bagaimana untuk mencapai tujuan ini menggunakan segala macam cara itu loh. Malahan agama sebagai ukurannya, labelnya adalah agama, membela Islam dan seterusnya itu. Padahal ujung-ujungnya adalah politik sebetulnya. Ini kalau pendapat saya demikian. Maka dengan politik kaitannya dengan pergantian kepemimpinan sudah ada jelas di undang-undang ataupun yang lainnya, yaitu adalah 5 tahun sekali. Kalaupun sekarang ini ada embusan tentang mengenai perpanjangan, embusan mengenai 3 periode dan seterusnya, itu adalah bagian dari politik gitu loh. Sehingga terjadi pro dan kontra. Tapi ingat, kita tetap kepada 4 pilar kebangsaan itu. Jadi Pancasila sebagai ideologi kita. Dan Pancasila ini tidak bertentangan dengan Islam gitu. Dan kita sadari juga sesuai dengan surat Al-Hujurat yang saya sampaikan tadi, bahwa kita berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika ini, tapi satu tujuan,
yakni kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Surat Al-Hujurat jelas sekali Allah menciptakan manusia berbeda-beda, ada laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah untuk lita'arofu. Kita saling mengenal. Tujuan kita adalah untuk menjaga NKRI. Ingat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote dan Pulau itu tujuan adalah untuk menjaga kita semua. Kita menyadari berbagai macam bangsa, berbagai macam suku dan itu adalah untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini juga sudah final sebagai kesepakatan waktu saat kemerdekaan itu. Dan ketika NKRI ini kita utuh, terjaga, ingat kita taat sama Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini di pengejawantahannya melalui undang-undang yang ada di Indonesia. Dan kita menyadari pula Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini adalah pemerintah. Sekalipun, mohon maaf, pemerintahnya pun tidak baik, sisi lain kita lihat. Dan itulah yang perlu kita jaga. Jadi akar persoalannya adalah, kalau pendapat saya, Pak Dek Rubin, itu adalah persoalan politik. Dan politik itu boleh kita melalui politik, tapi ingat ada periodisasinya, yakni 5 tahun sekali. Ya, demikian. Ya, baik. Terima kasih Pak Madali di Plumbon, kemudian juga Pak D. Rubin di Tanjung Brebes yang sudah berpartisipasi melalui telepon di 0231 8493 259. Dan kini saatnya Anda bergabung kembali mendengar RRI Cirebon lainnya yang akan bergabung ke 0231 8493 259. Dan juga bagi Anda yang akan bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp RRI Cirebon, silakan Anda bisa bergabung ke 081324951935. Kita masih lanjutkan kembali religi pagi untuk hari ini di hari Rabu 23 Maret 2022 mengenai pesan ilahi pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Oke. Ya, jadi ternyata memang masih banyak ya Pak Ustadz mengenai pesan-pesan yang memang membuat kita kadang diajak supaya tidak tidak untuk menjaga keutuhan NKRI. Masih ada yang seperti itu ya. Oke. Baik. Silakan untuk Anda yang lainnya bisa bergabung kembali ke 02318493 259. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Ustadz mengenai pesan ilahi pentingnya menjaga keutuhan NKRI itu seperti apa lagi Ustadz? Ya, ini kaitan politik jadi ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu manusiawi ataupun hal yang mungkin kesalahan itu dibawa ke ranah politik. Yang sekarang ngetren kan ada mengenai Gus Yaku tentang mengenai azan dan seterusnya gitu loh. Nah, padahal semuanya itu adalah ternyata berbelahnya kaitannya dengan kepentingan semua sebetulnya sih. Dan jangan sampai kita terjadi persoalan radikalisme, terorisme dan seterusnya, itu semuanya adalah tujuannya adalah untuk menjatuhkan pemerintah semua gitu loh. Kalau negara sudah chaos atau sudah ribut masalah ini, baru gugat masalah kepemimpinan nanti demikian. Ujung-ujungnya tidak lain adalah tentang presiden sebetulnya kan gitu. Nah itu. Padahal kita sudah jelas di undang-undangnya, undang-undang politik itu. Kita ini adalah undang-undang tentang mengenai pemilihan umum dan seterusnya ini. Kita tunggu nanti tahun 2024 ini. Kita sedang akibat dari COVID ini kan perekonomian kan sedang turun. Bagaimana caranya kan gitu lah. Dan kita banyak masyarakat itu ada miskin baru katanya. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi untuk pemulihan ekonomi itu. Nah, itu yang paling kita jaga. Dengan adanya pemulihan ekonomi, dengan kita kuat fisiknya melalui imunisasi itu, maka melalui vaksinasi itu, maka kita insya Allah akan tetap
terjaga hal demikian. NKRI ini adalah sebagai tujuan utamanya. Jangan sampai persoalan-persoalan yang sifatnya itu tidak sesuai, kemudian kita dibawa ke ranah-ranah politik gitu loh. Nah, di situ tetap kita jaga NKRI ini. Empat pilar kebangsaan ini kita jaga. Nah, itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu kita jaga. Rawat kita bersama-sama. Nah, demikian. Oke. Kita langsung ke penelpon lagi, Ustadz. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam. Ini dengan Ahmad Fauzi dari Garut. Oke, Pak Ahmad Fauzi di Garut. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Antar kota dalam provinsi, Mas. Iya. Assalamualaikum Bapak Ustadz, guru kami yang saya hormati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ahmad? Alhamdulillah. Baru sehat, seminggu saya sakit. Alhamdulillah. Tentang barusannya sedikit mungkin ada sambungannya. Kalau saya mengatakan begini Bu, Pak, yang disebut negara yang baldatun toibatun warodun gupur itu negara seperti apa? Kemudian saya selalu berdoa Pak, setiap sholat, ya Allah mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang seperti itu, memberi yang adil dan makmur, subur dan sejahtera serta keadilan. Nah itu doa saya itu termasuk serakah apa? Kalau saya mendoakan seperti itu, ya intinya begini, mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang batun toibatun warodun gopur. Mohon penjelasan dari Bapak, apa doa saya tidak serakah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi. Mungkin ada pendengar RRI Cirebon lainnya yang akan bergabung, silakan di 0231 8493 259. Sekali lagi di 0231 8493 259. Kalau belum ada, mungkin bisa langsung dijawab saja Ustadz, silakan. Ya, misi dalam Al-Quran salah satunya adalah kita mencapai sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu negara yang baik, gemah ripah loh jinawi, dan penuh ampunan. Penuh ampunan ini kita manusia, terutama di Indonesia itu manusia semua. Kata Nabi, al-insan mahalul khoto wa nisyan, kan gitu lah. Manusia tempatnya kesalahan dan kelupaan. Nah, wajar kalaupun pimpinan kita punya kesalahan, wajar, dan itu supaya kita kesalahan itu tetap kita penuh ampunan, minta ampun dengan membanyak kalimat-kalimat istighfar. Terutama kaitannya dengan kalau sudah baldatun tayyibun rabbun ghafur ini, berarti jelas masyarakatnya adil, masyarakatnya sejahtera dan seterusnya. Maka harapan-harapan kita, pemimpin-pemimpin kita yang ada ini adalah pemimpin yang amanah. Pemimpin amanah dan jujur ini adalah intinya adalah tidak korupsi gitu. Dan mampu menegakkan keadilan. Walaupun keadilan itu semua bias semua sebetulnya. Tapi bagaimana cara untuk menegakkan keadilan? Apalagi negara Indonesia kan ada rias politika di situ. Yaitu ada legislatif, ada yudikatif, ada namanya eksekutif ini. Legislatif ini adalah anggota dewan, yaitu di DPR itu. Bagaimana untuk menyusun sebuah peraturan-peraturan itu. Dan siapa yang melaksanakan peraturan itu adalah eksekutif, yakni pemerintah, baik atas maupun paling bawah ini. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan melanggar peraturan-peraturan itu, nah, atau prestasi seandainya itu, maka itulah ada namanya yudikatif, yakni ada di pengadilan, baik pengadilan negeri tingkat bawah, tengah, dan sampai ke Mahkamah Agung ini. Dan kalau trias politika ini muncul ataupun kuat semuanya, insya Allah akan baldatun thayyibatun akan hadir di tengah-tengah kita. Dan jangan sampai ketika yang salah benar, kemudian yang benar salah, itu jangan sampai terjadi. Dan selain lembaga-lembaga tadi, ada lembaga yang lain adalah ada Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kalau ada yang sesuai, nanti Mahkamah Konstitusi ada untuk menilainya. Ada lagi namanya kaitannya dengan undang-undang itu,
sosial, aduh lupa saya. Oke, nah itu. Jadi kita kalau sudah kuat dari kelas politika dan seterusnya itu, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan hadir. Dan kita tujuannya adalah kesejahteraan umat itu. Yang ada pada Pancasila, 5 sila ini minimal kita laksanakan semua. Yakni ketuhanan kita jelas, kemudian kemanusiaan kita jelas, utama persatuan. Dan kemudian masyarakat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan perwakilan itu ada di MPR. Dan utama lagi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini, kalau kita implementasi dengan 5 sila itu, insya Allah. Nah, sementara Pancasila juga adalah sesuai dengan ruh Islami gitu loh. Tidak bertentangan dengan Islam. Semuanya lengkap, ada semua dalam Al-Quran 5 sila ini. Nah, itu harapan kita. Jadi implementasi dengan sila 5 itu, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalaupun pemerintah ini kurang dalam hal melaksanakannya, wajar manusia. Tetapi bagaimana kita untuk membenahi ini melalui kritikan-kritikan yang positif, kritikan-kritikan yang sopan, elegan, tidak anarkis dan seterusnya. Ini yang kita harapkan ini. Karena perbedaan politik wajar, itulah. Dan kita pun kalaupun pemerintah salah, kita harus kritiki dengan hal-hal yang sifatnya positif dan santun. Dan Ustadz, semuanya adalah tujuannya untuk menjaga NKRI. Baik, Ustadz, ada penelpon yang masuk, Ustadz. Kita terima ya, Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain. Iya, Bunda Indra. Tunggu nih. Iya, ini agak bermasalah telepon dari kemarin juga mau masuk itu. Sulit. Silakan Bunda Indra. Jaringannya rupanya. Iya. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pencerahan mengenai surat Al-Mumtahanah ya, ayat 89. Surat Al-Mumtahanah ya, ayat 8 dan ayat 9. Bunyinya kurang lebih, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan memberikan sebagian hartamu berbuat adil kepada orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain mengusirmu. Nah, itu tadi Pak Ustadz menyatakan orang-orang yang suka ya dengan nyinyir menjelek-jelekan itu. Lah, kenapa tidak dibalik, Ustadz? Merekanya saja yang tidak suka dengan keadaan di negeri kita ini, suruh pergi saja. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Terima kasih pula Bung Iskandar Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra ya. Bunda Indra. Di tayangan ini justice-nya ini jelas dari surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan ayat 9 ini. Artinya bagi orang-orang yang mohon maaf nih, berbuat gaduh lah istilahnya kan gitu. Iya. Nah, ini kan jelas, Al-Quran jelas sekali kan gitu. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dan jadi gini, kita bahkan kata Allah, jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini kan gitu. Nah di situ. Sama juga jangan berbuat onar di negeri ini kan gitu. Nah, kalaupun masalah tujuan politik, nanti sabarlah menunggu selama 5 tahun. Sepanjang pemerintah itu tidak menyalahi dari peraturan-peraturan yang ada. Nah, itu.
Kalau sudah ada peraturan-peraturan semua di Indonesia ini. Ya, ada undang-undang yang lengkap ini. Bahkan Indonesia paling banyak undang-undangnya kan gitu loh. Nah, di situ. Ketika orang-orang yang terjadi hal yang tadi nyinyi dan seterusnya ini kan diusir dari situ, itu Al-Quran mengatakan, bukan kita kan gitu lah. Nah, di situ. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Jelas sekali di sini. Jadi kita ini, apalagi kita dalam hal ini menjaga NKRI, ini adalah ukhuwah yang kedepankan. Ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah. Ukhuwah watoniyah ini cinta tanah air gitu loh. Tanah kelahiran kita itu di mana gitu loh. Kalau tanah kelahiran kita ini di Indonesia, maka Indonesia kita perlu jaga. Mohon maaf, kadang-kadang orang-orang yang keturunan yang menjadi persoalan ini. Nah, mohon maaf, kadang-kadang para habib. Tapi kan namanya manusia kan ada yang namanya tidak baik, ada. Tidak semua manusia sama gitu loh. Tapi ada pengecualian. Habibnya yang bersifat yang anarkis dan seterusnya ada. Kemudian keturunan-keturunan juga ada gitu loh. Ya saya tidak sebut siapa namanya lah, tahu semua di media sosial itu. Nah kalaupun hal-hal yang innya politik itu nanti tunggu sabar gitu loh. Nah, jadi tetap kita ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Kita sadar manusia semua itu ini. Pejabat, pimpinan, maupun rakyat, sampai jelata pun adalah manusia. Kata Nabi, al-insan makhalul khotu wa nisyan. Ya kan itu loh. Jadi manusia ketika ada kesalahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, kalau sekiranya itu korupsi ya kita tangkap saja melalui KPK gitu loh. Kalau manusia itu berbuat nyinyir seterusnya kan ada peraturannya, ada undang-undang ITE itu kan gitu loh. Nah, tujuannya apa? Supaya kalau kita koridor hukumnya kita sama-sama menjaga itu, insya Allah NKRI akan utuh. Semuanya itu kalau sudah chaos itu baru ribut seterusnya itu. Nah, mulai dari akar permasalahan yang kecil bisa besar itu. Tujuannya adalah supaya chaos semua gitu loh. Ribut seterusnya. Kita ingat, Ghazwatul Fikr ini adalah salah satu di antara adalah pengadu domba. Nah, Divide et Impera ini kejadiannya demikian. Apakah ini sudah diskenariokan oleh pihak luar? Ataupun ada dalam diri kita, ini harus kita waspada. Tapi tetap kita NKRI harga mati. Ya, demikian. Ya. Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali Religi Pagi untuk edisi Rabu 23 Maret 2022 bersama Ustadz Nasuha Fakih ya. Penyuluh Agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Silakan Anda yang akan bergabung melalui telepon di 0231 8493 259 dan bagi Anda yang akan bergabung melalui SMS serta WhatsApp RRI Cirebon, silakan Anda bisa bergabung ke 081324951935. Ustadz, ada pendengar yang ingin menanyakan. Tapi ini di luar tema, Ustadz. Dari Pak Waryanto yang ingin menanyakan apa yang dimaksud waris dan amanat, katanya, Ustadz. Itu saja pertanyaan dari Pak Waryanto di Indramayu. Silakan, Ustadz. Ya, ini request ini hari ini bukan masalah waris nih, alhamdulillah. Ingat sama waris juga nih. Ya. Jadi waris dan amanah. Kalau waris ini hubungannya dengan peninggalan orang yang meninggal dunia dan punya peninggalan itu. Kalau amanah mungkin ada hubungannya dengan wasiat, itu loh paling demikian. Nah, amanah kan suatu kepercayaan seseorang diberikan, kemudian amanah kepercayaan ini dilaksanakan kan gitu. Nah, kalau waris itu adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan. Gitu. Karena melaksanakan warisan itu adalah taat kepada Allah juga. Dalam surat An-Nisa ayat 13 kan jelas. Nah, wa may yuti'illah wa rasulahu, ya.
Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah waris, itu suatu suatu kepercayaan yang harus kita laksanakan. Nah, amanah ini umum sebetulnya sih. Bisa kepada waris, bisa kepada wasiat. Gitu lah. Okay. Amanat kan suatu kepercayaan kan gitu. Yeah. Amanat itulah. Nah, amanat-amanat yang Allah berikan kepada kita, amanat-amanat orang tua kepada kita melalui wasiat itu, kita menjalankannya sesuai dengan koridor hukum juga. Kalau masalah wasiat, ini terkhusus selain keluarga, selain ahli waris. Tetapi kalau masalah waris, itu khusus untuk ahli waris. Itu bedanya demikian. Nah, kedua-duanya, amanah dan waris, perlu kita laksanakan juga, tetap melalui koridor hukum yang ada. Hukum yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Hukum berikutnya adalah pemerintah. Di sini ada undang-undang dan seterusnya itu. Nah, supaya kita selaras, supaya kita berjalan dengan baik, ya kita kembali kepada hukum yang ada. Nah, itu. Sehingga tujuan kita Allah menciptakan pun supaya dunia selamat, di akhirat pun selamat, kan gitu. Dan koridor ada semua. Kita sebagai makhluk Allah, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita sebagai warga negara yang baik, kita kembali kepada peraturan-peraturan yang ada di negara ini. Yang sampai kita terusir dari negara bagaimana, kita harus menaati kepada peraturan-peraturan yang ada. NKRI perlu kita jaga. Nah, di situ. Kalaupun tidak sesuai keinginan kita, kata Bunda Indah, ya kita lebih keluar saja kalau tidak sesuai dengan kehendak yang kita harapkan. Itu. Okay. Ya, demikian. Ya. Baik, kemudian ada pertanyaan juga melalui WhatsApp, tapi ada penelpon dulu, Ustadz, kita terima dulu. Ya. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Derubin. Ya. Jadi, paparan pagi ini cukup menarik. Kita sudah jelas, yaitu 4 pedoman, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, lalu Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ini memang harga mati dan peraturan itu sudah ada. Jadi oleh pemerintah sudah ditata rapi. Hanya nyatanya begini ya, kita ini sebagai manusia biasa. Jadi ini kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi menyalahkan diri kita sendiri. Karena kita apa? Jadi manusia di belakang senjata. Jadi budi pekerti kita lah intinya. Yang memegang pemerintah maupun rakyat, asal budi pekerti mereka bagus, barangkali bagus. Jadi kesimpulannya adalah pada budi pekerti. Jadi manusia di belakang senjata ya. Seperti kita salah. Aturan sudah ada, tapi yang menjalankan ataupun yang memahami yang memang hatinya keras semua. Jadi yang keras ini apakah pemerintah, apa kita? Ya kita semuanya. Jadi kita ini bisa saja seperti, tapi kalau orangnya sudah bambung semua, nggak urusan agama lah, agama urusan apa? Seperti Amerika, Eropa dan Cina, itu masalah agama, masalah yang keberapa? Kalau kita Indonesia kan agama kan sesuai dengan Pancasila. Lah, yang macam ini, bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derubin di Tanjung Brebes tadi bergabung kembali, Ustadz ya. Ya. Oke. Kalau kita, ya lanjut gimana? Mungkin bisa dijawab dulu, tidak apa-apa, Ustadz. Oke, terima kasih. Jadi kita ini kembali kepada diri pribadi kita, gitu lah. Jadi kita ini harus introspeksi diri, gitu loh. Jangan itik-itik menyalahkan orang lain, sedikit-sedikit menyalahkan pemerintah, gitu loh. Jadi pada kita sebenarnya. Makanya dalam bahasa agama ini hasibu qabla antu hasabu, itu loh. Periksalah diri kita sendiri sebelum kita dihisab atau diperiksa oleh orang lain, gitu loh. Nah, sehingga kita jelas introspeksi diri yang paling utama di situ. Nah, di situ. Kemudian kita itu harus melakukan ibda binafsik. Mulai dari diri pribadi kita, gitu loh. Kalau diri pribadi kita baik, insya Allah akan baik semuanya. Semuanya baik semua. Tapi nyatanya kita manusia juga, gitu loh. Manusia kan tempat kesalahan dan kelupaan.
Makanya ketika menyadari akan kelemahan-kelemahan kita itulah, maka kembali pada diri kita. Kita manusia biasa gitu loh. Maka ketika hal-hal ada problem, maka kita pribadi diri kita yang kita koreksi lebih utama. Apalagi zaman akhir ini, mohon maaf, kadang-kadang fitnah di mana-mana sekarang ini. Fitnah ini salah satu sebagai ujian kita juga. Makanya tujuan kita ini, kita bisa menghindari dari fitnah, baik fitnah hidup, fitnah meninggal, dan seterusnya. Ya, kita harapkan kan, Allahumma inni a'udzubika minal fitnah, kan gitu. Min maksa, wal mamat, wa mahyaya wal mamat itu. Jadi fitnah-fitnah inilah yang kita harus hindari. Ujian-ujian kita inilah yang harus kita hindari ini. Tapi kalau kita basic kita kuat, iman kita kuat, insya Allah fitnah-fitnah ini akan terhindari dengan sendirinya. Apalagi di akhir zaman ini ada fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal di sini. Jadi yang baik dikatakan yang jelek dikatakan yang baik, memutarbalikan fakta juga ini adalah fitnah. Nah, bagaimana caranya? Ya kita koreksi diri pribadi kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Sebelum kita diperiksa oleh KPK, saudara, kita harus kita periksa diri kita sendiri. Kekayaan kita dari mana, kan gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang diri kita dirugikan oleh diri kita sendiri, kan gitu. Baik. Ya, Ustadz, tidak terasa hampir pukul 6, tapi sebelum kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini, Ustadz, silakan mungkin ada pesan ataupun juga kesimpulan mengenai tema kita di hari ini. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mas Iskandar Zulkarnain dan para pendengar di mana-mana ada. Mari kita berjalan bersama-sama menjaga dari hal NKRI ini. Walaupun media sosial ini luar biasa ini, beredar YouTube dan seterusnya ini, walaupun mengatasnamakan agama ataupun yang lain apapun, kalau bukan waktunya kita berpanggung berpolitik, ya kita sabar dulu ke depan. Kata menjaga NKRI adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Mudah-mudahan dengan melalui religi pagi ini pentingnya menjaga NKRI ini, kita semuanya menyadarinya. Kalaupun ada kepentingan secara politik, kita tunggu persoalan itu saat waktunya. Demikian mudah-mudahan ke negara kita, mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan ada memiliki pemimpin yang amanah, jujur, dan mampu mensejahterakan umat dan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha Fakih, SAGMESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan Dai Kantipmas Polres Cirebon Kota yang sudah mengisi religi pagi untuk RRI Cirebon di hari Rabu ini 23 Maret 2022 mengenai pesan ilahi pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Baik, pendengar, sampai di sini religi pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon.